5 pertanda dari langit senja sebelum kematian terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat iman, selamat datang kembali di saluran yang selalu berusaha menghadirkan konten yang mencerahkan hati dan jiwa. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Anda semua, like video ini sebagai bentuk dukungan, tinggalkan komen di bawah, subscribe ke channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif kami berikutnya. Baik, mari kita renungi bersama. Kematian adalah rahasia mutlak Sang Pencipta. Tak ada satupun makhluk yang tahu pasti kapan dan di mana ajalnya akan tiba. Namun, dalam tradisi dan pengetahuan yang beredar di kalangan umat Islam, seringkali ada isyarat-isyarat tertentu yang konon bisa dirasakan oleh seseorang menjelang akhir hayatnya, terutama pada waktu yang dianggap istimewa, yaitu langit senja, atau setelah waktu asyar. Waktu senja, perpindahan antara terang dan gelap, sering diibaratkan sebagai waktu peralihan. Hari ini, kita akan membahas 5 pertanda yang konon muncul menjelang kematian, seringkali dikaitkan dengan waktu senja. 1. Tubuh menggigil hebat setelah asyar. Tanda jauh. Poin pertama yang kerap dibahas dalam isyarat spiritual mengenai kedatangan ajal adalah fenomena yang terjadi jauh hari sebelum kematian tiba, konon sekitar 100 hari sebelumnya, yang dikaitkan dengan waktu khusus, setelah asyar, menjelang langit senja. Pertanda ini dikenal sebagai tubuh menggigil hebat. Bayangkan, Anda sedang berada dalam rutinitas sore hari. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya berubah jingga, dan langit mulai memancarkan ketenangan sekaligus keagungan. Di saat inilah, orang yang akan dipanggil kembali oleh Sang Pencipta, konon akan merasakan sensasi fisik yang sangat spesifik dan intens. Gigilan ini bukanlah gigilan biasa karena kedinginan cuaca atau demam biasa. Ini adalah getaran hebat yang dirasakan dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah-olah tubuh dimasukkan ke dalam ruangan es, namun seringkali tidak disertai dengan gejala penyakit yang jelas. Sensasi menggigil ini terasa sangat kuat, mengguncang seluruh sistem tubuh, dan muncul konsisten setelah waktu asyar, seolah menjadi alarm harian yang berbunyi pada jam yang sama. Mengapa waktu asyar senja menjadi titik fokus? Dalam beberapa pandangan spiritual Islam, waktu asyar dianggap sebagai penghujung hari, waktu ditutupnya catatan amalan harian, dan waktu peralihan antara kesibukan duniawi, siang, dan ketenangan introspeksi, malam. Secara simbolis, momen ini juga melambangkan akhir dari sebuah siklus, mirip dengan akhir sebuah kehidupan. Sensasi menggigil 100 hari ini dianggap sebagai pemberitahuan awal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang terpilih. Ini adalah kesempatan pertama yang diberikan agar seorang hamba mulai berbenah, mempersiapkan diri, dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Namun, yang menarik dari pertanda ini adalah sifatnya yang sangat selektif. Menurut banyak cerita yang beredar, isyarat ini hanya akan disadari dan dirasakan dengan jelas oleh orang-orang yang memiliki tingkat keimanan dan kepekaan spiritual yang tinggi. Mereka yang hatinya terikat kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengingat akhirat, akan menyadari bahwa getaran ini bukanlah hal yang lumrah, melainkan sebuah sinyal spiritual. Mereka akan segera mengambilnya sebagai peringatan serius, dan memulai fase intensif dalam bertaubat dan beribadah. Sebaliknya, bagi mereka yang terlalu tenggelam dalam kesenangan duniawi, yang lalai dan hatinya dipenuhi urusan materi, getaran hebat ini mungkin akan terasa namun hanya diabaikan. Mereka mungkin menganggapnya hanya sebagai masuk angin, kelelahan biasa, atau gejala penyakit ringan lainnya, tanpa menyadari makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, peluang emas untuk mempersiapkan bekal kepulangan mereka pun terlewat begitu saja. Fenomena ini mengajarkan kita tentang pentingnya kepekaan hati, basyirah. Keimanan yang kuat berfungsi sebagai antena spiritual yang mampu menangkap frekuensi peringatan dari alam gaib. Poin, tubuh menggigil setelah asyar, ini adalah panggilan untuk hidup dalam kesadaran, bahwa kematian bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah proses yang terkadang diberikan isyaratnya secara perlahan. Ini adalah ajakan untuk tidak menunda taubat dan menjadikan setiap senja sebagai momen untuk mengevaluasi diri, sebelum senja kehidupan kita benar-benar berakhir. 2. Denyutan kencang di area pusar, tanda menengah. Melanjutkan dari isyarat awal 100 hari, pertanda kedua yang dipercaya muncul pada fase menengah persiapan ajal adalah denyutan kencang di area pusar, yang konon terjadi sekitar 40 hari sebelum kematian, tepat setelah waktu asyar.
Poin ini memiliki makna spiritual yang sangat mendalam dan seringkali dikaitkan dengan proses pencatatan takdir di Lauh Mahfuz. 40 hari adalah periode waktu yang penting dalam banyak tradisi spiritual, termasuk Islam, sering dikaitkan dengan masa pemurnian atau penetapan takdir. Dalam konteks ini, waktu 40 hari sebelum kematian dianggap sebagai batas waktu malaikat maut mulai mempersiapkan penjemputan. Fenomena fisik yang dirasakan adalah denyutan atau detakan yang luar biasa kuat dan intens di sekitar pusar, tepat setelah waktu asyar. Berbeda dengan denyutan biasa yang berasal dari nadi, denyutan ini memiliki karakteristik yang terasa asing dan kuat, menarik perhatian orang yang merasakannya. Secara spiritual, fenomena denyutan di pusar ini dikaitkan dengan sebuah keyakinan yang beredar di kalangan ulama salaf dan tradisi lisan, bahwa ada pohon kehidupan yang agung di Arsy, dan di setiap daunnya tertulis nama salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu ajalnya tiba, tepat 40 hari sebelumnya, daun yang bertuliskan nama hamba tersebut akan gugur. Denyutan di pusar ini adalah representasi atau terjemahan fisik dari peristiwa gaib ini. Begitu daun itu gugur, malaikat maut akan mengambilnya. Sejak saat itu, malaikat maut akan mulai mengikuti dan mengawasi hamba tersebut sepanjang waktu, bersiap untuk melaksanakan perintah pencabutan nyawa. Pusar, sebagai pusat tubuh dan bekas sambungan kehidupan pertama manusia dengan ibunya, secara simbolis menjadi titik fokus karena mewakili awal dan akhir dari koneksi fisik di dunia. Denyutan di pusat ini seolah menjadi penanda bahwa koneksi duniawi sedang memasuki fase akhir pemutusan. Bagi hamba yang menyadari arti dari denyutan ini, 40 hari ke depan menjadi masa penentuan. Ini adalah fase di mana mereka harus benar-benar fokus pada penyelesaian urusan duniawi, meminta maaf, melunasi hutang, dan yang paling utama, meningkatkan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ini adalah masa karantina spiritual, di mana setiap detik menjadi sangat berharga. Bahkan, ada cerita yang menyebutkan bahwa pada masa 40 hari ini, orang yang beriman dan PK bisa saja mulai melihat sosok malaikat maut dalam wujud manusia secara sekilas, yang menyebabkan ia merasa terkejut dan kebingungan sesaat. Penglihatan singkat ini semakin memperkuat kesadaran akan dekatnya waktu kepulangan. Poin ini memberikan pesan yang sangat mendalam, bahwa takdir dan rahasia ilahi itu memiliki fase-fase pengungkapan. Kematian tidak datang dalam sekejap tanpa persiapan bagi mereka yang diberi karunia kepekaan. Isyarat 40 hari ini adalah pengingat keras bahwa waktu untuk kembali ke pangkuannya semakin sempit, dan satu-satunya bekal yang akan dibawa hanyalah amal soleh dan hati yang bersih dari dosa dan kelalaian. Ia mendorong kita untuk selalu menjaga kebersihan hati, agar ketika sinyal spiritual itu datang, kita tidak tergolong orang yang lalai, melainkan orang yang siap menyambut panggilan Tuhan mereka. 3. Meningkatnya hawa nafsu makan, tanda mendekat. Poin ketiga yang konon menjadi isyarat spiritual mengenai dekatnya ajal adalah sebuah fenomena yang tampak paradoks dan mengejutkan. Meningkatnya hawa nafsu makan secara drastis, yang dipercaya muncul sekitar 7 hari sebelum waktu kepulangan tiba. Isyarat ini menjadi sangat mencolok dan bermakna ketika terjadi pada seseorang yang telah lama menderita sakit, yang selama ini kehilangan selera makan, bahkan menolak asupan makanan dan minuman. Bayangkan kontrasnya, seorang yang sudah kurus, lemah, dan hanya bisa menelan air, tiba-tiba menunjukkan keinginan kuat untuk makan. Ia mungkin meminta makanan kesukaannya, menyantapnya dengan lahap, seolah-olah ia telah pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Momen ini seringkali memicu harapan palsu yang besar di hati keluarga yang mendampingi. Mereka mungkin bersuka cita, mengira penyakit telah teratasi, dan proses penyembuhan sedang dimulai. Kegembiraan ini wajar, sebab naluri manusia selalu berpegang teguh pada harapan. Namun, dalam kerangka pandangan spiritual, peningkatan nafsu makan ini sering ditafsirkan sebagai sinyal vitalitas terakhir. Tubuh, yang secara biologis sudah memasuki fase shutdown total, mengeluarkan energi sisa dan dorongan alamiah terakhirnya. Ini adalah upaya final tubuh untuk mengumpulkan daya sebelum semua sistem organ akhirnya menyerah. Ibarat lampu minyak yang akan padam, ia memberikan nyala yang paling terang sebelum benar-benar redup. Secara filosofis, pertanda ini mengajarkan kita tentang sifat fana dari kenikmatan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin memberikan rasa terakhir dari nikmat dunia, makanan, kepada hambanya. Namun, kenikmatan tersebut hanyalah sesaat, sebuah pengingat bahwa semua yang kita kejar di dunia, rasa, kenikmatan,
hasrat fisik, tidaklah kekal dan akan segera ditarik kembali. Ia datang tepat sebelum akhir, seolah menegaskan bahwa fokus sejati harus segera dialihkan dari mengisi perut fisik menuju mengisi bekal akhirat. Bagi orang yang peka terhadap isyarat-isyarat ini, peningkatan nafsu makan tersebut harus disikapi bukan sebagai pertanda kesembuhan, melainkan sebagai penanda percepatan proses akhir. Ini adalah peringatan bahwa waktu berbenah telah memasuki fase kritis. Kegembiraan fisik harus segera diimbangi dengan peningkatan ketenangan spiritual, meningkatkan zikir, dan menyelesaikan semua urusan duniawi yang tersisa. Momen ini harus dimanfaatkan keluarga untuk memastikan hamba tersebut berada dalam suasana hati yang tenang, dikelilingi oleh kalimat-kalimat kebaikan, dan didampingi dalam mengingat Sang Pencipta. Peningkatan nafsu makan pada hari-hari terakhir ini adalah salah satu cara alam semesta berbisik, bahwa transisi besar dari alam dunia menuju alam barzakh telah berada di ambang pintu, dan bekal untuk perjalanan abadi harus diprioritaskan di atas segala hasrat fisik. 4. Denyutan dahsyat di dahi dan ubun-ubun. Pertanda keempat ini adalah isyarat yang bersifat sangat spesifik dan merupakan fase countdown spiritual terakhir yang terbagi dalam dua gelombang, yang secara simbolis terkait erat dengan pusat kesadaran dan ketaatan dalam diri manusia. Gelombang 1. Denyutan dahsyat di dahi, 3 hari menjelang kematian. Ketika waktu kepulangan semakin dekat, konon sekitar 3 hari menjelang ajal, kembali pada waktu istimewa setelah asyar, orang yang akan meninggal akan merasakan denyutan yang luar biasa kuat dan intens di dahi bagian tengahnya. Dahi adalah organ yang memiliki kedudukan spiritual tertinggi, karena ia adalah titik yang menyentuh bumi saat seorang hamba bersujud kepada Tuhannya. Dahi melambangkan kepasrahan, kehambaan, dan ketaatan yang tulus. Denyutan dahsyat di dahi ini dapat ditafsirkan sebagai penarikan atau penguncian terakhir pada pusat ketaatan. Ini adalah isyarat bahwa tugas utama dahi, bersujud dan menunjukkan kerendahan hati, di dunia ini akan segera berakhir. Denyutan ini seolah memanggil kembali memori-memori sujud yang pernah dilakukan, mengingatkan hamba tersebut pada setiap momen ia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang peka, denyutan ini bukanlah rasa sakit, melainkan peringatan terakhir untuk memastikan bahwa dahi tersebut akan pergi dalam keadaan suci, bebas dari kesombongan, dan penuh dengan kenangan sujud. Gelombang 2. Denyutan di ubun-ubun, sehari menjelang kematian. Jika denyutan di dahi adalah isyarat penutupan amal, maka denyutan yang berpindah ke ubun-ubun, puncak kepala, sekitar sehari menjelang ajal adalah isyarat pembukaan gerbang ruh. Ubun-ubun secara simbolis dipercaya sebagai salah satu titik utama yang akan dilalui ruh saat ia ditarik keluar dari jasad. Denyutan di ubun-ubun ini terasa sangat jelas dan konon menjadi penanda definitif bahwa hamba tersebut tidak akan lagi bertemu dengan waktu asyar keesokan harinya. Waktu senja, asyar, kembali menjadi penanda waktu yang sakral, penentu akhir dari hari kehidupan. Isyarat ubun-ubun ini memberikan ketenangan yang mendalam bagi orang-orang beriman. Mereka tahu bahwa ini adalah saat-saat terakhir. Dunia akan segera menghilang dari pandangan mereka. Mereka akan mengalihkan seluruh fokus, energi, dan kesadaran mereka untuk berzikir, mengucapkan kalimat keesaan, dan menyiapkan hati untuk menyambut perjumpaan dengan malaikat maut dan kemudian dengan Sang Pencipta. Denyutan ini adalah penutup dari rangkaian isyarat, memastikan bahwa perjalanan spiritual telah selesai, dan kini tibalah saatnya untuk pulang. Kedua denyutan ini mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah hal yang tiba-tiba, tetapi sebuah proses transisi yang agung. Ia adalah panggilan untuk hidup dalam kesadaran penuh, memastikan bahwa dahi kita selalu siap untuk bersujud, dan ubun-ubun kita siap menjadi jalan bagi ruh yang akan kembali kepada pemiliknya. 5. Munculnya hawa sejuk di tubuh, tanda akhir. Poin kelima dan terakhir dalam rangkaian isyarat spiritual menjelang ajal adalah fenomena fisik yang paling halus, paling misterius, dan paling dekat dengan detik-detik akhir kehidupan, munculnya hawa sejuk di tubuh. Pertanda ini terjadi pada saat-saat terakhir, beberapa jam atau bahkan sesaat sebelum ruh berpisah dari jasad. Berbeda dengan sensasi menggigil hebat yang terjadi 100 hari sebelumnya, hawa sejuk ini adalah sensasi dingin yang bersifat internal, lambat, dan merambat naik. Menurut keyakinan yang diwariskan secara lisan, hawa sejuk ini akan dimulai dari pusar, titik sentral yang sebelumnya berdenyut kencang, poin 2. Kemudian, rasa sejuk itu akan turun ke pinggang, dan perlahan-lahan naik kembali melalui perut, dada, hingga mencapai sekitar jakun atau pangkal leher.
Hawa sejuk ini bukanlah dinginnya suhu ruangan atau pendingin udara. Ia adalah dingin yang berasal dari dalam, yang mengindikasikan proses penarikan atau pelepasan energi kehidupan. Secara simbolis, rute perambatan hawa sejuk ini sering dihubungkan dengan jalur kembalinya ruh. Ketika hawa sejuk itu mencapai pangkal leher, jakun, itu adalah isyarat bahwa ruh telah berada di ujung tenggorokan, di ambang pintu perpisahan. Keluarga yang mendampingi seringkali dapat merasakan hawa sejuk ini secara fisik. Dengan menempelkan tangan ke perut, dada, atau leher orang yang terbaring, mereka akan merasakan dingin yang luar biasa, dingin yang berbeda dari dinginnya tubuh karena penyakit biasa. Ini adalah pertanda paling kuat dan paling nyata bagi orang-orang di sekitar bahwa proses transisi telah mencapai klimaksnya. Pesan spiritual di balik hawa sejuk. Fenomena hawa sejuk ini adalah penanda bahwa Al-Hulq, tenggorokan, telah menjadi saksi bisu. Saat ruh mencapai tenggorokan, semua urusan duniawi telah selesai. Lidah mungkin menjadi kaku, dan kemampuan berbicara melemah. Namun momen ini adalah puncak dari perjuangan spiritual. Bagi hamba yang beriman, hadirnya hawa sejuk ini seringkali disertai dengan ketenangan yang luar biasa, sakinah. Kepasrahan total menyelimuti dirinya. Fokusnya hanya tertuju pada Sang Pencipta. Ini adalah momen untuk memperbanyak talqin, membimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan, agar kalimat tauhid menjadi kalimat terakhir yang terucap, sebagai kunci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Pelajaran terbesar dari isyarat hawa sejuk ini adalah bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang memiliki titik akhir. Ketika dingin itu merambat, ia mengajarkan kita bahwa semua panasnya semangat duniawi, semua amarah, semua ambisi, akhirnya akan digantikan oleh ketenangan abadi. Ini adalah pengingat untuk selalu menjaga kehangatan iman, agar di saat dinginnya perpisahan tiba, hati kita tetap hangat dengan zikir dan pengingatan akan kasih sayang Tuhan. Maka, ketika hawa sejuk itu menyentuh, ia bukan lagi isyarat untuk bersiap, melainkan undangan terakhir untuk pulang. Ia mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh, sehingga saat pangkal leher menjadi dingin, hati kita siap untuk mengucapkan, labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Sahabat iman, terlepas dari kebenaran detail isyarat-isyarat ini, pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa kematian itu pasti. Pertanda-pertanda ini, jika benar, datang pada waktu senja, sebuah waktu yang mengingatkan kita pada akhir dari sebuah hari, akhir dari sebuah kehidupan. Mari kita jadikan waktu senja bukan sekadar pemandangan indah, tapi juga pengingat untuk senantiasa berbenah. Perbanyak amal soleh, perkuat iman, dan jangan tunda taubat kita. Karena bekal terbaik di hari kepulangan adalah amal kebaikan kita. Semoga Allah mengkaruniakan kita semua akhir yang baik, husnul khotimah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.